Kita lihat dari perspektif perempuannya sendiri, Mbak Amina, bagaimana Komnas Perempuan melihat fenomena ini? Dua kasus terakhir ada dominasi perempuan ya, karena pelakunya hanya satu laki-laki ya, dua lainnya adalah perempuan. Iya, sebenarnya dua peristiwa terakhir ini menunjukkan data yang mengkhawatirkan ya terkait keterlibatan perempuan dalam terorisme. Karena sebelumnya perempuan lebih banyak terlibat dalam konteks peran gendernya, misalnya sebagai pendidik gitu ya, sebagai penyedia logistik, perekrut, kemudian baru kalau catatan kami sih misalnya yang sudah terjadi sebelumnya itu kan yang di depan istana, kemudian yang di Surabaya, kemudian juga di Sibolga, dan terakhir dua peristiwa belakangan ini. Jadi memang ini menunjukkan dinamika yang mengkhawatirkan karena memang terjadi perubahan pola rekrutmen. Betul yang disampaikan Mas Nur Huda, ada kondisi spesifik mengapa perempuan itu masuk ke dalam jaringan terorisme. Kalau secara umum kan memang ada faktor pendorong, ada faktor penarik, dan masalah individual. Nah, khusus untuk perempuan di dalamnya itu ada juga konteks hierarkis gender atau peran gender, di mana dalam masyarakat patriarki perempuan masih dalam posisi subordinat. Nah, saya juga ingin kita sedikit membahas betul bahwa perempuan mengalami proses radikalisasi, tapi juga perempuan memiliki potensi untuk menjadi agen perdamaian. Itu yang harus dilihat. Juga hal yang kedua, kalau berdasarkan tinjau ulang Komnas Perempuan ke wilayah-wilayah konflik, ya, itu kami menemukan bahwa penyelesaian konflik yang tidak tuntas di wilayah-wilayah yang kita kenal daerah konflik itu juga menjadi ladang subur untuk tumbuhnya paham-paham radikalisasi. Kemudian hal yang harus diwaspadai dalam konteks faktor penarik dari kelompok terorisme ini adalah memainkan peran gender. Dalam artian, kalau ke perempuan mungkin kan akan disampaikan perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama untuk berjihad. Kemudian tapi kepada yang laki-laki bisa saja disampaikan bahwa perempuan saja berani menjadi pelaku langsung gitu. Masa laki-laki tidak? Manipulasi peran gender ini juga mempengaruhi keterlibatan perempuan. Hal yang lain juga yang mungkin harus dilihat adalah hal yang spesifik selain hierarkis gender adalah kekerasan seksual dalam seperti misalnya saya kurang tahu pasti untuk di Indonesia kan banyak perempuan juga yang mengalami misalnya penculikan, kemudian mengalami kekerasan seksual, mengalami perbudakan seksual, atau misalnya kalau seperti Boko Haram, anak-anak perempuan itu diculik gitu ya, untuk dijadikan agen-agen kekerasan. Hal ini memperlihatkan sebenarnya polanya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Hal yang lain mungkin kalau kami juga melihat dalam konteks subordinasi peran perempuan adalah dalam tafsir keagamaan. Saat ini kan fenomena bagaimana perempuan harus tanda kutip ya mengikuti apa yang disampaikan oleh suami, oleh ayah ataupun oleh anak laki-laki untuk pengambilan keputusan. Hal ini juga mempengaruhi karena memang ketika struktur sosial kita menempatkan perempuan tidak menjadi pengambil keputusan utama, maka perempuan akan mengikuti pilihan-pilihan yang disediakan oleh laki-laki, dalam hal ini suami, ayah, ataupun keluarga yang
dianggap pengambil keputusan utama di dalam. Mbak Aminah, sorry saya potong. Kalau Anda mengamati di kasus terakhir, apakah lebih punya kecenderungan perempuan di patronase atau kemudian perempuan diedukasi dengan cara persuasif untuk melakukan tindakan ini? Kalau yang di Makassar itu kan suami istri ya. Ya. Nah, kita bisa mengatakan pengambilan keputusan perempuannya itu kan pasti ditentukan oleh keputusan suaminya, sehingga mereka bersama-sama melakukan aksi itu. Kalau yang kasus serangan di Mabes Polri, saya sepakat kita melihatnya dia mungkin terradikalisasi melalui konten media sosial atau hal lainnya. Tadi faktor penarik, faktor pendorong, dan individu. Nah, faktor individu tadi seperti yang Mas Nur Huda sampaikan adalah rasa kesepian. Juga di sini berperan faktor kesehatan mental. Kalau dilihat dari konteks kasus yang di Mabes Polri, sebenarnya kalau kita aware terhadap kesehatan mental setiap orang, kita bisa mendeteksi orang yang mengalami masalah kesehatan mental, misalnya murung, ada masalah, galau, patah hati, maka itu menjadi awal untuk terpapar ide-ide kekerasan atau ide-ide yang sepertinya akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dia alami. Jadi memang kemudian betul perempuan yang mengalami tanda kutip ketidaksehatan mental atau memiliki masalah kesepian seperti buruh migran, kemudian ibu rumah tangga yang lebih banyak beraktivitas di dunia maya akan lebih mudah terpapar dibandingkan misalnya yang memiliki pertemuan-pertemuan dengan kelompok atau kegiatan-kegiatan lainnya.